Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog kami. Kali ini kita akan menjelaskan mengenai sosialisasi PPDB Provinsi DKI Jakarta tahun pelajaran 2022-2023. Prinsip dan dasar hukum PPDB. Provinsi DKI Jakarta menggunakan prinsip objektif, transparan, akuntabel, dan berpihak pada anak. Dasar hukumnya yaitu Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB, Surat Edaran Menteri Pendidikan nomor 4 tahun 2020, Peraturan Gubernur nomor 3 tahun 2021, Peraturan Gubernur nomor 21 tahun 2022. Di sini ada jalur PPDB. Jadi kalian harus tahu apa saja jalur PPDB tahun pelajaran 2022-2023. Yang pertama di sini ada jalur prestasi. Nah, jalur prestasi ini memberikan apresiasi terhadap anak-anak yang telah menunjukkan prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jadi sebelum waktu itu kita ada penjemputan jalur prestasi, pasti kalian sudah mendaftar ya, jalur prestasi dan jalur organisasi. Nanti ada jalur organisasi. Lalu ada afirmasi. Nah, di sini memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk mengakses pendidikan bermutu yang disubsidi oleh pemerintah, misalkan dari KJP, dari PIP ya, atau bantuan lainnya. Lalu ada zonasi, memberikan kesempatan bagi anak-anak yang berdomisili ya di dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan dengan prinsip mendekatkan domisili anak dengan lingkungan sekolah. Ya, serta memperhatikan sebaran sekolah, data sebaran domisili calon siswa dan kapasitas atau daya tampungnya. Ya. Lalu ada jalur pindah tugas orang tua atau anak guru. Nah, ini memberikan kesempatan untuk anak-anak dari keluarga yang orang tuanya pindah tugas dan bagi anak guru yang ingin bersekolah di tempat orang tuanya bertugas. Ini adalah jalur PPDB. Nah, ini ada persyaratannya. Untuk SD ya, SD berusia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2022. Memiliki akte kelahiran atau surat keterangan laporan kelahiran dari pihak yang berwenang. Yang ketiga, tercatat dalam kartu keluarga DKI ya, yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran. Nah, untuk SMP berusia maksimal 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2022. Yang kedua, lulus SD atau sederajat. Yang ketiga, tercatat dalam kartu keluarga DKI yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran. Untuk SMA, berusia maksimal 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2022. Lulus SMP atau sederajat. Yang ketiga, tercatat dalam kartu keluarga DKI yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran. Lalu ada jenjang SMK, berusia maksimal 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2022. Lulus SMP atau sederajat, yang tiga tercatat dalam kartu keluarga DKI, dan bagi calon peserta didik disabilitas, memiliki kompetensi keahlian menyesuaikan dengan karakteristik kompetensi keahlian yang dipilih. Lalu ada data calon peserta didik baru atau daya tampungnya. Untuk jenjang SD, total daya tampungnya 90.941 juta ya. Lalu SMP 71.993.000 maksudnya. SMA atau MA 29.765, SMK 19.026.000. Sini ada jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Sini sudah dirinci dari daya tampung prestasi, afirmasi, zonasi, dan PTO. Nah, di sini ada perbandingan kuota jalur PPDB 2022 dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021. Di sini ada jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua dan anak guru, ya. Lalu jalur
prestasi ya. Nah, di sini ada. Kita lanjut. Nah, di sini ada perbandingan ya, jalur prestasi, afirmasi, zonasi, dan PTO ya. Nah, sini kita lihat ada pembobotan penghargaan atau prestasi, nilai rapotnya, persentilnya ya. Di sini ya sudah terlihat ya, ada akreditasi A, B, dan C ya. Jadi 30% itu untuk akreditasi A di 2021, 20% untuk B, dan 10% untuk C. 2022 akreditasi A peringkatnya sesuai dengan peringkat di sini. Yang 115 itu ada skornya 100. Ya. Peringkat 16 sampai 30 skornya 90. Jadi di 2022 ini siswa ada beberapa peringkat. Misalkan dia peringkat 1, artinya skor dia 100. Atau misalkan dia akreditasinya A, seperti itu. Lalu ada jenjang afirmasi. Nah, jenjang afirmasi di 2021 itu tidak dilakukan seleksi. Ya, tapi di 2022 ini jenjang SMA, SMP atau SMA itu afirmasi prioritas pertama dan kedua itu jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung maka dilakukan seleksi menggunakan zonasi, pilihan sekolah atau waktu mendaftar. Untuk jenjang SMK, afirmasi prioritas pertama dan kedua jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung maka dilakukan seleksi menggunakan indeks prestasi, pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Lalu ada jenjang zonasi ya. Jalur zonasi ini di 2021 didasarkan dengan RT domisili sekolah. Lalu zona prioritas kedua didasarkan pada RT domisili calon peserta didik baru berbatasan langsung atau bersinggungan dengan RT sekolah. Nah, di tahun 2022 ini zona prioritas pertama diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di RT yang sama atau RT sekolah, atau di RT yang berbatasan langsung atau bersinggungan dengan RT sekolah. Lalu zona prioritas kedua diperuntukkan bagi calon siswa baru yang berdomisili di RT pada sekitar sekolah berdasarkan pemetaan. Lalu di sini jalur PTO. Ini calon peserta didik baru orang tuanya mendapat surat penugasan dari instansi atau lembaga atau perpindahan tugas orang tua atau orang guru nih ya, atau perusahaan yang memperkerjakan paling singkat 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran. Di 2022, calon peserta didik baru yang orang tuanya mendapat surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memperkerjakan paling lama 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran. Nah, sini ada jalur prestasi. Nah, jalur prestasi itu ya memperhatikan perkembangan peserta didik secara menyeluruh dengan memperhitungkan indeks prestasi akademik dan non-akademik. Nah, itu ada Permendikbud pasal 24, jalur yang ditentukan berdasarkan raport yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai raport atau prestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Nah, kriterianya jalur prestasi adalah nilai raport, persentil nilai raport, ya di situ digunakan untuk memediasi atau kesenjangan nilai rapotnya. Lalu ada prestasi bidang akademik, itu melalui sertifikat kejuaraan bagi kalian yang kemarin sudah mendaftar itu di bidang akademik. Lalu di bidang non akademik juga melalui sertifikat kejuaraan atau OSIS atau jalur organisasi ya, MPK atau ekskul. Lalu persentil non akademik di sekolah asal. Nah, nilai rapotnya di situ ada indikator akademik dan non akademik. Nah, kita lanjut ke jalur afirmasi. Nah, jalur afirmasi ini biasanya ya diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah, memprioritaskan jarak ya tempat tinggal calon peserta didik baru yang dekat dengan sekolah. Dalam hal ini, calon peserta didik baru ini yang mendaftar melalui jalur afirmasi, jika melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi ditetapkan oleh pemerintah daerah, maka penentuannya dilakukan dengan memprioritaskan jarak. Ya. Nah, untuk afirmasi ini, prioritas pertama itu anak panti.
Yang kedua, anak penyandang disabilitas. Yang ketiga, anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan COVID-19. Dan yang terakhir, anak penerima KJP sekaligus PIP kecuali jenjang SD. KJP dan PIP ya, bukan KJP saja atau PIP saja. KJP sekaligus PIP. Lalu afirmasi prioritas kedua, anak penerima KJP, berarti khusus KJP ya. Lalu anak yang terdaftar dalam DTKS daerah DKI atau provinsi DKI. Lalu anak dari pengemudi Jaklingko dan anak dari penerima Kartu Pekerja Jakarta atau KPJ ya. Mekanisme seleksi afirmasi itu prioritas pertama dan kedua untuk SMP dan SMA. Jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi menggunakan zonasi, pilihan sekolah, dan waktu mendaftar. Untuk jenjang SMK, jika afirmasi prioritas pertama dan kedua, jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi menggunakan indeks prestasi, pilihan sekolah, atau waktu mendaftar. Seperti itu. Lalu ada jalur zonasi. Ya. Nah, jalur zonasi ini mengacu pada Permendikbud pasal 20. Ya. Memperhatikan sebaran sekolah yang tadi disebutkan tadi ya. Atau domisili calon peserta didik baru dengan daya tampung sekolah. Nah, untuk SD, peluang calon peserta didik baru ditentukan oleh kedekatan domisili peserta didik dengan kelurahan sekolah atau kelurahan yang beririsan dengan kelurahan sekolah. Lalu zonasi SMP dan SMA, tadi sudah saya sebutkan, berdomisili di RT yang sama, berbatasan atau bersinggungan ya. Ini sudah. Ya. Prioritas kedua sama ya di RT sekolah berdasarkan pemetaan, dan zona prioritas ketiga diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili sama atau berdekatan dengan kelurahan sekolah. Nah, jika pendaftar melebihi daya tampung, misalkan daya tampung zonasi itu banyak, nah itu akan diseleksi berdasarkan usia dari usia tertua ke muda atau pilihan sekolah calon siswa dan waktu mendaftar. Nah, ya, waktu mendaftar itu juga akan diseleksi. Nah, di sini ada perbandingan PPDB jalur zonasi tahun 2021 dan 2022. Nah, misalnya di sini ada peta SMPN 2. Nah, ini ada jalur, misalkan di kecamatan mana, ya, kelurahan. Di sini kelurahannya, misalkan kelurahan Johar Baru. Nah, di tahun 2022 ini ya bersinggungan banyak ya. Kuotanya banyak. Misalkan di sini kuota di 2021 ini hanya 13. Di tahun 2022 ini ada 41 kelurahan yang bersinggungan dengan salah satu sekolah, yang sekolah SMPN 2. Ya, sama seperti SMA 11. Misalkan ini ada 7 sekolah. Nah, di 2022 lebih luas atau bersinggungan dengan sekolah lain, kelurahan lainnya. Misalnya kelurahan Pulau Gebang di sini ada ya, Penggilingan di Jakarta. Ya, SMA 11. Nah, itu bersinggungan ya dengan sekolah tersebut. Nah, di sini ada jalur perpindahan tugas orang tua atau PTO. Ya. Lalu PPDB bersama. Nah, PPDB bersama ini pelibatan untuk sekolah swasta. Ya, bila daya tampung yang terdapat sekolah negeri masih kurang, terutama dari SMA atau SMK negeri. Nah, tujuan PPDB bersama ini meningkatkan daya tampung melalui pelibatan sekolah yang disediakan oleh masyarakat swasta. Ya. Syaratnya sama, ya. Untuk kriteria SMA dan SMK yang terlibat dalam PPDB bersama memiliki indeks kualitas 40/90 yang diukur dari output sekolah, kualitas guru, akreditasi, dan kualitas sapras atau sarana prasarana. Daya tampung sekolah PPDB bersama paling banyak 50 siswa. Ya. Nah, syarat ketentuannya itu sekolah ini untuk calon peserta didik baru itu peserta yang dapat mengikuti PPDB bersama adalah pemegang KJP sekaligus PIP. Lalu bagi calon peserta didik yang diterima di sekolah melalui PPDB bersama akan mendapatkan pembiayaan untuk uang pangkal dan SPP selama 3 tahun. Nah, ini jumlah sekolah PPDB bersama untuk jenjang SMA di 2021 itu 89 sekolah. Di 2022 ini 108 sekolah. Di
Di SMK 152 sekolah, daya tampungnya 3.409. Oh, di SMK akan dibuka daya tampung PPDB bersama. Ya. Nah, jumlah sekolah semua ini di 2022 ini 210 sekolah. Nah, di sini ada daya tampungnya. Dari Jakarta Barat 1, Jakarta Barat 2, ya, di sini juga ada daya tampung. Ini SMK. Nah, ini ada timeline atau jadwal pendaftaran PPDB. Yang pertama itu pra-pendaftaran, ya, itu khusus untuk calon peserta didik baru, ya, yang bersekolah di luar DKI, namun memiliki kartu keluarga DKI atau lulusan tahun sebelumnya, misalkan 2020 dan 2021, ya, tidak sekolah 2 tahun, wajib mengikuti pra-pendaftaran. Ya. Lalu ada pengajuan akun. Untuk SD itu tanggal 17 Mei, SMP 23 Mei, SMA dan SMK 30 Mei. Lalu ada prestasi afirmasi prioritas 1, PPDB bersama tahap 1. Nah, ini jalur prestasi untuk SMP, SMA, atau SMK. Lalu ada afirmasi P1 atau tahap 1, ya, SD, SMA, ya, SMP, SMA, SMK. Lalu ada PPDB bersama tahap 1. Ini untuk swasta, kalian bisa mendaftar juga tanggal 13 sampai 17 Juni. Lalu ada jalur PTO atau perpindahan tugas orang tua atau anak guru, itu tanggal 13 Juni sampai 1 Juli. Ya. Lalu ada afirmasi prioritas kedua atau PPDB bersama tahap 2, ya. Nah, itu tanggal 20 sampai 24 Juni. Lalu ada zonasi. Nah, zonasi ini tanggal untuk SD itu tanggal 13 sampai 17. Untuk SMP SMA tanggal 27 Juni sampai 1 Juli. Lalu tahap kedua untuk SD itu 27 Juni sampai 1 Juli. Untuk SD untuk tahap 3 SD ya, tanggal 4 sampai 8 Juli. Lalu SMP, SMA, SMK tahap 2 4 sampai 8 Juli. Nah, ini mekanisme pendaftaran. Yang pertama, mengakses laman PPDB Jakarta, ya, melakukan aktivasi akun dengan cara klik tombol aktivasi, dilanjutkan input nomor peserta dan token. Nah, nomor peserta yang dari mana? Dari sekolah asal sebelumnya, ya. Itu nanti akan diberikan nilai rapot sideniranya. Nah, setelah aktivasi token itu, kalian bisa memilih sekolah tujuan. Ya, untuk memilih sekolah, kalian wajib mengakses laman dulu, lalu melakukan login dengan cara input nomor peserta dan passwordnya. Ya, passwordnya, lalu memilih sekolah tujuan dan mencetak tanda bukti, ya, pemilihan sekolah tujuan. Ya. Lalu yang ketiga, memantau hasil seleksi. Ya, memilih jenjang dan jalur yang sesuai. Kemudian klik menu seleksi, dilanjutkan memilih sekolah pilihan. Lalu lapor diri. Nah, yang sampai kalian sudah mengikuti pendaftaran, ya, mengikuti pendaftaran, sudah lulus tapi tidak lapor diri, dianggap gugur nanti. Jadi kalian harus lapor diri. Ya, mengakses laman PPDB Jakarta, melakukan lapor diri, klik tombol lapor diri, lalu login menggunakan nomor peserta dan password, ya. Nah, catatan, jika kalian sudah diterima sementara di sekolah tujuan, kalian tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain. Nah, yang kedua, calon peserta didik baru yang diterima di sekolah tujuan tapi tidak lapor diri, nah ini akan dinyatakan mengundurkan diri yang saya sebutkan tadi, gugur. Ya, tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lainnya tuh. Ya, ada lagi. Jadi kalian harus lapor diri. Yang ketiga, calon peserta didik baru yang diterima di sekolah tujuan sudah lapor diri tetapi mengundurkan diri, tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lainnya. Ya, jika kalian mengundurkan diri, kalian tidak bisa mengikuti jalur lainnya. Jadi harus hati-hati, ingat, ya. Hati-hati. Jadi kalian harus lapor diri, ya. Nah, teman-teman, jika kalian bingung atau apa, kalian bisa menghubungi layanan pengaduan
Ya, bisa telepon atau posko dinas. Di sini ada Sudin. Ya, kalian Jakarta Barat 1 atau ya. Untuk SMP MIK Jakarta Barat 2 ya. Jakarta Barat 2. Jadi kalian lapor atau telepon ke WA. Situ ada nomor teleponnya ya. Terima kasih. Demikian presentasi mengenai informasi mengenai PPDB Provinsi DKI Jakarta tahun pelajaran 2002-2023.